Selamat pagi. Luar biasa. Ada komen dari Ibu Indah Haryanto. Ibu Indah Haryanto. Yes, betul Pak Jes. Kalau udah percaya jadi buta. Nah, ini pemahaman yang rata-rata ya dimiliki oleh semua orang ya. Ngeri memang kalau kita udah bicara masalah percaya jadi buta, itu memang iya bener. Diajari cara hidup sehat, khawatir gak mampu. Ya Bu, ranah yang paling susah dalam diri manusia itu adalah ketika dia sudah masuk dalam lingkup yakin, ya, yakin, hakul yakin. Nah, itu yang membuat orang menjadi buta. Saya pernah bilang ya, ini kamu analisa sendiri aja. Saya berharap kamunya waras gitu. Kalau kamu tidak waras ya tidak bisa menganalisa. Tapi kalau kamu waras pasti bisa menganalisa. Keyakinan itu butuh objek. Dan objeknya harus benar. Kalau kamu memiliki sebuah keyakinan, entah apa itu ya, entah itu soal takhayul, entah itu soal cerita rakyat, entah itu soal agama, entah itu soal pekerjaan, entah itu soal ramalan, entah itu soal kutukan, entah itu soal cerita-cerita nenek moyang. Saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu. Itu keyakinan masing-masing orang beda-beda. Saya tidak pernah bisa memaksa kamu yakin dengan apa yang saya yakini. Tidak bisa, ya. Meskipun yang kamu yakini itu zong, saya kasih tahu, kamu tidak bakal bisa berubah. Itu sebabnya saya di awal bilang, coba kamu analisa sendiri omongan saya. Kalau memang omongan saya benar, ya kamu yang bisa merubah dirimu, bukan saya. Saya tidak bisa merubah dirimu. Semua yang berhubungan dengan sebuah keyakinan, semua yang berhubungan dengan sebuah kepercayaan, semua yang berhubungan dengan sebuah ya keyakinan ya, tidak ada bahasa yang lain ya, keyakinan, kepercayaan, hanya itu aja bahasanya. Itu harus kamu sendiri yang meneliti. Ketika kamu meyakini sesuatu, ketika kamu mempercayai sesuatu, objeknya real nggak? Objeknya jelas nggak? Kalau objeknya real, kamu harus perbandingkan itu dengan sejarah. Kamu perbandingkan itu dengan fakta, sehingga kamu tidak tersesat. Karena setiap manusia punya keyakinan. Cuman masalahnya objeknya ya apa tidak, objeknya benar apa tidak, gitu. Nah, saya memberikan keyakinan, membangun sebuah keyakinan baru dalam hal kesehatan. Objeknya adalah sehat. Objeknya sehat kan begini. Kamu kalau membangun keyakinan kan harus dimulai dari tujuan akhirnya apa. Nah, kalau kamu udah menemukan tujuan akhirnya apa, pastikan bahwa tujuan akhir itu adalah objek yang benar, bukan objek yang salah. Karena kalau objek yang salah, kamu bangun laginya itu setengah mati, gitu. Objek itu harus bisa diterima dan real. Tidak bisa dalam hal geografi, dalam hal sejarah, dalam hal fakta itu harus runut ya. Tidak bisa kamu pisah-pisah. Kalau objeknya itu satu dengan yang lainnya bentrok, tidak sama, ya lebih baik ditinggal, lebih baik dibuang. Jangan kamu meyakini sesuatu yang tidak penting-penting kamu yakini, karena puluhan tahun kamu menjalaninya itu lama loh Jess, bukan sebentar loh. Ya, contoh yang paling gampang, seperti yang saya bilang masalah kesehatan. Kalau masalah agama kamu sendiri yang mutusin ya, saya tidak akan bicara masalah ranah agama, itu urusanmu. Saya tidak ikut campur. Yang jelas saya sudah punya kepercayaan sendiri, yang objeknya saya sudah jelas, sehingga saya tidak salah menjalaninya.
Contoh bicara masalah kesehatan. Sehat, nih runutannya nih, sehingga kamu bisa berani mengambil keputusan untuk merubah keyakinan. Sehat itu butuh kolesterol. Kolesterol, bener enggak? Sehat itu butuh kolesterol. Dan dari mana kolesterol itu ada? Ya, kolesterol itu diciptakan oleh liver. Nah, ya, liver menciptakan kolesterol untuk membuat selmu sehat. Nah, ketika kamu mulai mengikuti kepercayaan, keyakinan di sekelilingmu yang ngajarin kamu menurunkan kolesterol, nah kamu sekarang pikir, kepercayaan kamu itu masuk akal enggak? Kepercayaan kamu itu objeknya benar apa tidak? Kan gampang banget untuk diputuskan, gitu. Kan gampang banget. Sehingga karena kamu butuh kolesterol dan liver menciptakan kolesterol, lalu support yang paling penting untuk liver apa? Ya makanan yang mengandung kolesterol, bukan? Daging, telur, ikan, seafood. Ini kan makanan-makanan yang mensupport kolesterol untuk mensupport liver untuk menciptakan kolesterol. Nah, kalau kamu udah paham ini, berarti kamu tidak salah. Makan daging, makan ikan, makan seafood, makan telur itu tidak salah. Nah, permasalahannya di sekelilingmu ini, ya di sekelilingmu kanan kiri depan belakang atas bawah ini, kamu disuguhinya gula, kamu disuguhinya jajan, kamu disuguhinya cemilan, kamu disuguhinya gorengan, kamu disuguhinya makanan-makanan dengan variasi kreativitas yang menyesatkan itu. Nah, bagaimana cara menghilangkan itu? Kalau kamu suka, bagaimana cara menghilangkan itu? Kalau kamu kepengen, caranya kan simpel seperti yang saya sering kali ajarkan. Kamu harus membuat pola di dalam waktu hidupmu. Dengan cara apa? Yang paling simpel, tidak sarapan dan tidak makan malam. Karena dengan cara tidak sarapan dan dengan tidak makan malam, kamu sudah membebaskan tubuhmu dari makanan yang berupa sampah tadi. Jadi jam makanmu kalau 24 jam, jam makanmu dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. 6 jam waktu makanmu. Nah, kalau kamu tidak punya masalah apa-apa, kamu makan apa aja silahkan, tidak ada masalah. Kamu makan semau-maunya kamu, habiskan dengan gym, habiskan dengan latihan beban, dan tidak makan malam sampai paginya. Saya di rumah, istri saya kemarin beli pisang. Ya, pisangnya udah kematangan, digoreng. Ya, digoreng ya bro ya? Iya. Digoreng sama istri saya. Coba tanya sama dia, semalam di meja makan itu ada pisang, saya makan apa tidak? Saya tidak makan. Karena apa? Karena siangnya saya udah makan 1 biji. Pak, berarti sayang dong dibuang. Nggak urusan masalah sayang atau tidaknya. Karena apa? Karena itu komitmen yang harus kamu jalankan. Gitu. Nah, itu contoh yang paling gampang seperti itu, Jess. Contoh yang paling gampang seperti itu. Contohnya tadi, hari ini kami bawa racikan macin, pinjem bro. Ini racikan macin ini, ya, racikan macin. Kalau ini selalu kami bawa. Kami bawa juga kopi. Coba liatin bro, kopi. Kita liatin kopinya. Kopinya. Nah, ini kopinya, ya. Kopi satu beginian. Ini buat 24 jam ini. Diseruputin, seruput gitu. Nah, saya bilang sama istri saya, aduh, minum kopi enak. Apa dia bilang? Belum jamnya. Makan telur dulu. Nah, itu cara kita memaintain kita, diri saya sendiri. Pergi pasti ada telur, masih ada telurnya bro. Pasti ada telurnya. Karena setiap hari istri saya pasti merebus nih, mas belum dikupas nih. Nah, ini contohnya belum dikupas, ya. Mateng nggak? Mateng. Nah, mateng. Jangan dipikir nggak mateng, mateng. Karena selalu bawa di mobil pasti dibawa tuh mateng, ya, pasti mateng. Tuh. Nah, sekarang saya udah sampai ke tujuan saya untuk meeting, tuh mateng kan? Nah, dikupasnya enak ya, karena setelah direbus pasti direndam pakai air dingin. Di mobil pasti ada sampah tuh. Kuningnya enyoy. No, ini namanya sehat. Kamu yang memimpin sendiri tubuhmu, bukan saya. Karena saya udah memutuskan sendiri buat diri saya. Gitu caranya. Ya, Jess. Nah, itu caranya Pak. Jadi keyakinan membutuhkan
objek.